Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Budiman dengan NIM 12021703886 dari SI 4106. Pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence, saya akan mempresentasikan tentang Big Data. Berikut pengertian Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Selanjutnya ada definisi dari Big Data, dapat dibagi menjadi 3 bagian atau yang biasa disebut 3V. Yang pertama di sini ada volume, yaitu ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar. Lalu yang kedua ada velocity, yaitu kecepatan transfer data sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan ditulis pada sebuah disk. Lalu yang ketiga ada variety, yaitu jenis variasi data yang memiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, dan video merupakan data yang belum terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Selanjutnya di sini ada 2V, yaitu ada value dan velocity. Yang pertama, value itu merupakan nilai atau aliran data yang tidak terstruktur dan konsisten dalam beberapa kondisi dari periode. Hal tersebut dapat terjadi pada suatu kasus di mana terdapat lonjakan data yang besar sehingga akan memproses data dengan resource memori yang lebih besar. Lalu yang kedua ada velocity, merupakan bentuk pembenaran suatu data. Jadi mengacu pada kualitas data tersebut. Dapat berasal dari berbagai sumber. Perlu adanya proses untuk menghubungkan dan mengkorelasikan beberapa hubungan data. Jika tidak ada relasi yang baik, maka dapat menimbulkan kontrol lepas kendali. Selanjutnya ada fungsi dari Big Data. Yang pertama, dapat menentukan penyebab suatu masalah, kegagalan secara real time. Yang kedua, ada pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Yang ketiga, mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis. Selanjutnya ada cara kerja Big Data. Yang pertama, tetapkan strategi yang digunakan untuk Big Data. Lalu yang kedua ada identifikasi dari mana sumber Big Data berasal. Yang ketiga, akses, kelola, dan simpan data apakah menggunakan warehouse database, cloud. Lalu yang keempat, data lake atau headhub. Lalu yang kelima, lakukan analisis data. Dan yang terakhir, yang keenam, ambil keputusan setelah mendapatkan hasil dari analisis data. Selanjutnya ada penerapan Big Data. Yang pertama di perbankan. Lembaga keuangan mengumpulkan dan mengakses wawasan analitik dari volume besar data yang tidak terstruktur untuk mengambil keputusan keuangan yang baik. Analitik Big Data memungkinkan lembaga keuangan untuk mengakses informasi yang lembaga butuhkan saat mereka membutuhkannya, dengan menghilangkan perangkat dan sistem yang tumpang tindih dan berlebihan. Lalu yang kedua ada manufaktur. Industri manufaktur merupakan salah satu industri yang terkena dampak bagi tren Big Data. Hal ini dikarenakan sifat dasar dan jumlah data yang diproduksi dari bidang tersebut. Beberapa proses manufaktur dapat ditingkatkan dengan menggunakan Big Data, seperti manajemen risiko, meningkatkan kualitas produk, pertumbuhan perusahaan berbasis data, serta logistik. Dengan proses data integrasi, industri dapat meningkatkan nilai data strategis, memperbaiki tindakan meningkatkan keuntungan, dan memperkuat hubungan dengan customer dan partner. Peran Big Data sangatlah penting untuk proses di zaman sekarang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.